Di sudut terminal tua yang berdebu, berdiri sebuah warung sayur sederhana. Papan namanya sudah usang, catnya mengelupas, tapi setiap pagi selalu ramai ibu-ibu yang datang membeli kebutuhan dapur. Di balik meja kayu yang sudah mulai lapuk, berdiri seorang pria bertubuh kekar dengan wajah tenang bernama Sahrul. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya dia. Mereka hanya mengenalnya sebagai penjaga warung sayur yang setia menemani adik perempuannya, Aisyah, menjalankan usaha kecil mereka. Sahrul bukan pria biasa. Di balik ketenangan dan senyum sabarnya, tersimpan sejarah kelam yang tak ingin ia buka kembali. Ia adalah legenda lama, dulunya dijuluki Raja Terminal, penguasa jalur terminal yang pernah membuat puluhan preman bertekuk lutut. Tapi semua itu ia tinggalkan. 5 tahun lalu, di atas ranjang rumah sakit yang dingin, ibunya menggenggam tangan Sahrul dan memohon, "Nak, cukup sudah darah di tanganmu, janji, jaga Aisyah, jangan kembali ke jalanan." Dan ia mengangguk, menangis seperti anak kecil, bersumpah tak akan menyentuh dunia kekerasan lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aisyah tumbuh menjadi gadis ceria yang tangguh. Warung sayur mereka kecil, tapi cukup untuk hidup. Sahrul memotong kangkung, menata tomat, dan menimbang cabai dengan hati yang damai. Terkadang, ia menatap terminal di kejauhan, dan kenangan masa lalu datang menghantui, suara pukulan, teriakan musuh, darah di aspal. Tapi ia selalu mengusir bayangan itu dengan senyum Aisyah. Namun, suasana terminal mulai berubah. Sekelompok preman muda mulai menguasai wilayah itu. Mereka mengenakan jaket kulit, tertawa keras, memalak pedagang, dan mempermalukan orang-orang tua. Sahrul hanya memperhatikan dari kejauhan, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia tahu, jika ia turun tangan, maka janjinya kepada sang ibu akan terinjak. Ia hanya ingin hidup damai, walau dunia sekitarnya mulai membusuk. Aisyah, yang selalu menolak tunduk pada tekanan, berkali-kali diancam. Tapi ia tetap berdiri tegak. "Kita bayar dengan kerja keras, bukan ketakutan," katanya pada Sahrul. Ia tak tahu, kalimat itu menusuk dada abangnya seperti pisau. Sahrul hanya bisa memeluknya diam-diam malam hari, berharap terminal ini tak akan menyentuh gadis itu. Tapi harapan itu sia-sia. Sore itu, hujan turun deras. Warung sayur sepi. Sahrul tengah membersihkan sisa dagangan ketika seorang bocah datang berlari. Wajahnya pucat, napasnya memburu. "Bang, Aisyah." Aisyah dipukuli di depan kios. Detik itu juga, dunia Sahrul runtuh. Ia berlari secepat angin, jantungnya seperti meledak, dan begitu tiba di tempat kejadian, dia melihat Aisyah tergeletak, wajah penuh darah, napasnya berat, dan preman-preman itu sudah kabur meninggalkannya. Sahrul memeluk tubuh adiknya yang lemah. Dalam diam, ia menangis. Namun air mata itu tak sebanding dengan kobaran api yang kembali hidup dalam dadanya. Saat ambulans datang dan membawa Aisyah pergi, Sahrul masih berdiri di tengah hujan, diam, tubuh gemetar. Di bawah guyuran air langit yang deras, bibirnya berbisik lirih, "Maafkan aku, Bu, janji itu tak bisa kutepati." Dan malam itu, Raja Terminal kembali bangkit, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga warung sayur yang akan membasuh dunia ini dengan darah para bajingan. Terminal itu dulu dikenal keras, tapi punya aturan tak tertulis yang dijaga oleh satu nama, Sahrul. Sejak dia menghilang, kekosongan kekuasaan membuat para preman baru bermunculan, seperti lalat di atas bangkai. Kini, kekacauan menyelimuti setiap sudut. Orang-orang tak lagi merasa aman. Mereka berjalan cepat, menunduk saat berpapasan dengan para pemuda berjaket hitam yang duduk berjajar di bangku terminal sambil tertawa kasar dan meludah sembarangan. Pemimpin mereka dikenal dengan nama Rambo, pria bertubuh besar dengan tato di seluruh lengan dan bekas luka panjang di pipi. Rambo bukan preman lama, dia tak punya etika jalanan. Ia datang bukan untuk menjaga wilayah, tapi untuk menjarah dan menghancurkan. Setiap kios di pasar dan terminal harus setor uang keamanan. Yang menolak, akan dihajar, dihancurkan, dan dijadikan tontonan. Dalam waktu 3 bulan, dia dan kelompoknya berhasil menguasai hampir seluruh area. Sahrul menyaksikan semuanya dalam diam, dari balik rak sayur. Ia menyamar sempurna, wajahnya tertutup topi lebar, tubuhnya dilapisi baju lusuh, tangan yang dulunya meninju seperti besi kini sibuk menimbang kol dan wortel. Tapi setiap kali melihat Rambo menendang barang dagangan pedagang tua, atau tertawa saat bocah kecil menangis, Sahrul menggenggam pisau dapur erat-erat di balik meja. Ia sedang menunggu,
bukan untuk kesempatan, tapi untuk alasan. Dan alasan itu datang dalam bentuk tubuh adik perempuannya yang terkapar di rumah sakit. Dokter berkata Aisyah mengalami luka dalam akibat tendangan berulang di perut. Tulang pipinya retak. Sahrul duduk di samping tempat tidur, menatap wajah adiknya yang lebam. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata tersisa. Yang ada hanya bisikan lirih dalam hatinya, aku telah gagal melindungimu. Malam itu, Sahrul berjalan sendirian ke pasar gelap, tempat para preman biasa berkumpul. Ia berdiri diam dalam kegelapan, mengamati, mencatat wajah, arah keluar masuk, titik buta. Dunia yang pernah ia tinggalkan mulai menyambutnya kembali. Otot-otot lamanya mengeras, langkah kakinya berubah senyap, dan matanya kembali dingin. Ia tak lagi menjadi penjaga warung sayur. Ia sedang menjadi bayangan, yang akan datang membawa kutukan. Warga sekitar mulai berbisik. Ada yang melihat pria warung sayur berdiri semalaman di dekat lapak para preman. Ada pula yang bilang ia mulai berbicara dengan pedagang lama yang dulu pernah jadi kaki tangannya. Tapi semua masih kabur. Tak ada yang benar-benar tahu bahwa perang telah dimulai. Perang diam-diam yang akan berubah menjadi badai. Rambo dan kelompoknya merasa di atas angin. Mereka tak sadar bahwa seseorang sedang menghitung nyawa mereka satu persatu. Mereka tertawa, memalak, dan mempermalukan, tanpa tahu bahwa balas dendam telah lahir dari warung sayur yang selama ini mereka remehkan. Dan di tengah malam yang sunyi, saat terminal mulai sepi, Sahrul menatap pisau dapurnya. Ia membelai bilahnya dengan lembut seperti bertemu sahabat lama. Sudah waktunya, kawan, gumamnya pelan. Kita buat mereka mengerti, bahwa yang mereka sentuh, bukan gadis sembarangan. Hujan rintik menyelimuti kota malam itu, seperti ikut berduka atas nasib Aisyah. Di ruang rumah sakit yang dingin, tubuh gadis itu terbaring tak berdaya. Wajahnya lebam, bibir pecah, dan selang infus menancap di tangan mungilnya. Sahrul duduk di sampingnya, tangan kekarnya menggenggam tangan sang adik dengan erat. Wajahnya datar, tak ada air mata. Tapi dari sorot matanya, badai sedang berkecamuk hebat. Hatinya tidak berdarah, ia terbakar. Suara mesin monitor detak jantung menjadi satu-satunya musik malam itu. Sahrul memandangi luka di pelipis Aisyah, lalu mengelus rambutnya pelan. Kenangan masa kecil mereka kembali berputar. Saat Aisyah kecil menangis karena dibuli, Sahrul yang selalu datang sebagai pelindung. Ia berjanji untuk selalu ada. Tapi kini, gadis itu terbaring karena ia terlalu lama diam. Ia terlalu lama menahan amarah, demi janji pada almarhum ibunya yang kini terasa hampa. Sahrul berdiri, tubuhnya kokoh seperti karang, tapi matanya menatap keluar jendela rumah sakit, menuju terminal yang menjadi asal penderitaan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia tidak akan meminta maaf pada ibunya malam ini. Ia akan meminta izin. Bu, aku tidak bisa jaga janji. Tapi aku masih bisa jaga Aisyah, bisiknya. Hanya angin malam yang mendengar. Kembali ke rumah, Sahrul membuka gudang belakang. Sebuah peti kayu tua ia tarik dari bawah lantai. Di dalamnya ada jaket hitam usang bertuliskan RT Raja Terminal, sebilah golok tipis yang sudah berkarat, dan sepasang sarung tangan kulit. Barang-barang yang dulu ia kubur bersama masa lalunya, kini ia buka perlahan, satu persatu. Jari-jarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rindu akan kekuatan lamanya. Dunia kekerasan bukan asing baginya. Itu rumah lamanya, dan kini ia pulang. Tengah malam, terminal sunyi. Lampu-lampu jalan temaram, dan suara jangkrik bercampur isak gerimis. Seorang preman muda berjalan pulang dari pos jaga, mabuk dan tertawa sendiri. Ia tak tahu ada bayangan hitam mengikutinya di belakang. Dalam sekejap, tangan kekar mencengkeram mulutnya, dan tubuhnya ditarik masuk ke gang gelap. Tak ada suara, hanya dentingan kecil pisau dapur yang basah oleh darah, dan tubuh yang lunglai ke tanah. Keesokan harinya, terminal geger. Salah satu preman ditemukan tewas di belakang pasar, tubuhnya penuh luka sayatan rapi, dan lidahnya tergigit. Di dadanya ada sehelai kertas daun pisang dengan tulisan, "Ini baru permulaan." Polisi datang, tapi semua pedagang hanya diam. Tak ada yang melihat apapun. Tapi sebagian dari mereka mulai menatap ke arah warung sayur dengan pandangan berbeda. Mereka mulai menyadari, ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman diam. Sahrul tetap melayani pembeli pagi itu. Ia tersenyum pada ibu-ibu yang membeli bayam, menimbang tomat dengan tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi di balik meja kayu itu,
pisau dapurnya telah diasah dengan sempurna. Ia tidak lagi hanya memotong sayur, ia sedang memotong benih-benih kejahatan satu persatu. Malam semakin kelam, dan kota seolah menahan napas. Kematian preman pertama membuat terminal gemetar dalam senyap. Rambo, pemimpin gerombolan preman, mengumpulkan anak buahnya di pos jaga. Wajahnya murka, matanya menyapu satu persatu dengan tatapan menyala. "Siapa yang berani macam-macam di wilayah kita?" geramnya. Tak ada yang menjawab. Ketakutan mulai menjalar, bukan karena polisi, tapi karena ada sesuatu yang tak bisa mereka lihat, dan itu sedang mengintai mereka dari balik gelap. Di balik meja warung sayur, Sahrul memperhatikan setiap gerak mereka. Ia tidak lagi menjadi pria penjual bayam. Ia telah kembali menjadi bayangan yang dulu ditakuti. Tapi kini ia lebih tenang, lebih sabar. Ia tahu, ketakutan musuh adalah senjata paling tajam. Ia menunggu mereka lengah, lalu mencabut nyawa seperti mencabut rumput liar. Setiap detik kini ia gunakan untuk menganalisis pola, memetakan jalur, dan mencatat wajah-wajah yang akan masuk daftar pembantaian. Malam berikutnya, dua preman kembali hilang. Mereka ditemukan di belakang los daging, lehernya disayat halus dan dibungkus karung sayur. Kembali, sebuah catatan tertulis dengan darah ayam di kertas nasi, "Balas dendam tidak pernah basi." Terminal kini benar-benar mencekam. Para preman tak berani berjalan sendirian. Bahkan Rambo pun mulai menyewa orang luar, jagal dari luar kota, untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. Sahrul tahu waktunya belum tiba untuk menyerang Rambo. Ia bukan hanya ingin membunuh, ia ingin merobohkan seluruh pondasi kekuasaan Rambo, dengan rasa takut dan kehancuran dari dalam. Maka ia mulai membidik jantung logistik mereka, gudang pemalakan, tempat uang hasil pemerasan disimpan. Ia menyusup diam-diam malam itu, mengenakan jaket hitam lamanya, dan dalam waktu 7 menit, gudang itu hangus terbakar. Tidak ada suara, hanya api yang menyala dalam diam, dan kertas-kertas uang yang berterbangan seperti abu kutukan. Berita itu mengguncang seluruh kelompok. Rambo mengamuk, memukuli bawahannya, dan mencurigai sesama preman. "Ini pasti pengkhianat, atau orang lama yang kembali," teriaknya. Nama Sahrul mulai terdengar samar di antara mereka, tapi mereka menganggap itu mitos. Raja terminal sudah lama hilang. Tak mungkin dia kembali hanya demi warung sayur dan seorang gadis. Tapi mereka salah. Mereka menyentuh darah terakhir yang dimiliki Sahrul, dan kini mereka akan menanggung kutukannya. Di rumah sakit, Aisyah mulai membuka mata. Pandangannya kabur, dan ia merasa tangannya digenggam erat. "Bang, udah pagi." "Ya," bisiknya. Sahrul tersenyum, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tenang. "Pagi, Dek. Sudah pagi. Bangunlah, karena dunia ini butuh kamu." Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, dunia ini tak lagi akan menyakiti Aisyah. Siapapun yang mencoba, akan lenyap dari bumi. Dan pagi itu, warung sayur kembali buka seperti biasa. Tapi tak ada yang tahu, di bawah meja tempat timbangan, ada daftar nama yang mulai dicoret satu persatu. Sahrul kembali ke bayangan bukan untuk kekuasaan, tapi untuk misi yang lebih sakral, membasuh luka adiknya dengan darah para penghancur. Langit malam terminal diguyur gerimis halus. Lampu jalan berkedip-kedip seperti nyawa yang akan padam. Di balik kepulan asap dari lapak-lapak gorengan, bayangan seorang pria bergerak pelan, menyusuri lorong sempit menuju barak kosong bekas gudang. Malam itu, daftar pertama telah dipilih. Tegar, preman muda yang dikenal kejam, yang pertama menendang Aisyah saat memalak warung mereka. Sahrul tahu wajahnya, ia tahu cara berjalan, gaya bicara, dan tempat nongkrongnya. Malam ini, Tegar harus membayar lunas. Tegar sedang duduk sendirian, menghisap rokok murah sambil menonton video dari ponselnya. Ia tertawa pelan, tidak sadar bahwa bayangan kegelapan semakin dekat. Tiba-tiba, lampu di gudang padam. Tegar berdiri, panik. "Siapa tuh?" "Rambo." "Lu ya, bercanda mulu." Namun yang menjawab hanyalah langkah kaki pelan, seperti suara arwah menari di ubun-ubun. Saat ia berbalik, cahaya kilat dari luar memperlihatkan wajah seseorang, topi caping warung sayur, tapi mata penuh neraka. Tak ada waktu untuk berteriak. Sahrul menyergap Tegar, menekannya ke lantai, dan membungkam mulutnya dengan sarung tangan kulit. Pisau dapur menari di tangan kirinya, menghujam tepat di rusuk kanan. Sekali, 2 kali, 3 kali, darah menyembur, tapi Sahrul tak berhenti sampai Tegar benar-benar berhenti bergerak. Sebelum pergi,
Ia menyelipkan selembar uang ribuan lusuh yang dibasahi darah ke mulut korban, lalu mengguratkan di dinding gudang untuk Aisyah. Pagi harinya, terminal mendadak sunyi. Mayat Tegar ditemukan oleh pemulung. Suasana pasar kacau. Para preman mulai takut. Mereka tahu ini bukan pembunuhan biasa, ini pesan. Mereka tak lagi berani berjalan sendiri, dan mata-mata Rambo mulai melaporkan bahwa seseorang bergerak dalam diam. Tapi belum ada yang tahu siapa. Bahkan polisi pun bingung. Tak ada sidik jari, tak ada saksi, hanya jejak darah dan aroma dendam yang tertinggal di udara. Rambo mulai ketakutan, tapi egonya lebih besar dari akalnya. Ia mengumpulkan anak buah, menyuruh mereka berjaga di tiap sudut terminal. "Kita cari dan bunuh dia sebelum dia habisi kita satu-satu," teriaknya. Tapi Sahrul tak bisa ditangkap. Ia bukan lagi sekadar manusia. Ia kini bayangan. Ia adalah gelap yang menghantui terang di terminal itu. Dan yang lebih parah, ia menikmati permainan ini. Di warung sayur, Sahrul tetap berdiri tenang. Melayani pembeli seperti biasa, sesekali menanyakan kabar. Tapi tangannya tak pernah jauh dari pisau. Senyum di wajahnya menipu siapapun yang memandang. Tapi jika melihat matanya, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, api. Api yang sudah menyala dan tak bisa dipadamkan. Di kepalanya, nama berikutnya sudah berputar. Dan malam ini, darah akan kembali mengalir. Sementara itu, Aisyah mulai membaik. Luka di wajahnya perlahan memudar, tapi belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar. Ia masih percaya abangnya, menjaga warung seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa malam-malam Sahrul kini dipenuhi darah dan sunyi. Ia tidak tahu bahwa pria yang menjaganya kini kembali menjadi legenda, tapi bukan lagi raja terminal. Ia kini menjadi algojo senyap, dan terminal ini adalah panggung pertunjukan terakhirnya. Terminal yang biasanya riuh dengan suara teriakan kenek, peluit tukang parkir, dan canda para pedagang kini mendadak sunyi. Orang-orang berjalan cepat, menunduk, seolah takut dengan sesuatu yang tak terlihat. Para preman yang biasanya berkoar di setiap sudut kini mulai membisu. Mereka tak lagi seenaknya menendang gerobak atau merampas dagangan. Kematian Tegar bukan sekadar kehilangan, itu adalah pesan. Dan pesan itu sampai ke tulang belakang mereka. Di pos jaga preman, Rambo duduk gelisah. Tangannya menggenggam botol miras, tapi matanya tak lepas dari pintu yang terbuka setengah. Ia seperti merasa ada yang memperhatikan dari luar, meski tak ada siapapun di sana. 3 anak buahnya duduk di lantai, senjata tajam di pinggang, wajah pucat seperti hantu. Mereka baru saja kembali dari ronda malam, dan menemukan 2 preman lain tak kembali dari patroli. Yang satu hilang, yang satu ditemukan di bawah jembatan, dengan leher digerogoti binatang dan lidah tercabut. Rambo murka, tapi juga takut. Ia tak bisa membunuh apa yang tak bisa dia lihat. Cari dia, periksa semua pedagang, semua warga. Jangan percaya siapapun. Tapi di dalam hatinya, nama itu mulai muncul, Sahrul. Meski dianggap mitos oleh anak-anak baru, Rambo tahu cerita lama, tentang pria yang menghabisi 12 preman hanya karena dagangan ibunya diinjak. Tentang sosok yang pernah menantang 5 kelompok sekaligus dan tak tersentuh hukum. Rambo hanya berharap nama itu tak kembali jadi nyata. Di warung sayur, Sahrul terus bermain peran. Ia tetap menimbang sayuran, menyapa pembeli, dan memberi diskon kepada ibu-ibu langganan. Tapi kini, ia makin waspada. Beberapa mata preman sudah mulai melirik ke arahnya. Namun mereka ragu, bagaimana bisa penjaga warung tenang ini menjadi pembunuh sadis yang menghantui mereka. Justru itulah kelebihannya, Sahrul tak butuh panggung. Ia adalah senyap yang mematikan. Malam berikutnya, seorang preman bernama Doyok ditemukan tewas tergantung di toilet umum terminal. Tangannya diikat ke belakang, dan matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan. Di dahinya tertulis dengan spidol merah, berapa harga satu tendangan ke perut gadis tak berdosa. Rambo hanya bisa memandangi tubuh itu dengan rahang mengatup keras. Ia tahu, ini bukan sekadar pembunuhan, ini persidangan. Dan ia serta semua anak buahnya sedang duduk di kursi pesakitan. Ketakutan mulai memecah barisan. Preman-preman muda mulai pergi meninggalkan kelompok. Ada yang pulang ke kampung, ada yang sembunyi di luar kota. Mereka tak mau menjadi korban berikutnya. Dan bagi Rambo, ini lebih menyakitkan daripada kehilangan uang atau wilayah, kehilangan wibawa. Ia, si singa terminal, kini menjadi kambing yang diburu oleh sosok tak kasat mata. Sahrul memantau semua itu dari balik tirai warung.
Ia melihat tubuh Doyok diangkat dari toilet. Ia melihat ketakutan merayap di wajah Rambo. Ia tahu satu hal, pembantaian ini berhasil bukan karena kekerasan, tapi karena teror. Ia tidak hanya ingin membunuh, ia ingin merobek rasa percaya diri mereka, membuat mereka saling mencurigai dan hancur dari dalam. Karena bagi Sahrul, rasa takut adalah pisau yang paling tajam. Dan malam itu, sebelum menutup warung, ia membuka kembali daftar di bawah meja. Namanya masih banyak, tapi satu persatu akan dicoret. Satu persatu akan ditebus. Karena bagi Sahrul, tidak akan ada damai, sampai adiknya bisa tertawa lagi tanpa rasa takut. Pagi itu warung sayur terlihat biasa, terlalu biasa. Sahrul mengatur tumpukan tomat, menyusun sawi, dan membersihkan meja timbangannya. Tapi hari itu, ia menyimpan sesuatu di balik timbangan tua berkarat yang selalu digunakan untuk menimbang dagangan. Di dalam lacinya, bukan hanya ada uang receh dan kantong plastik, tapi juga sepotong kertas lusuh dengan 3 nama yang sudah dilingkari merah. Hari ini, satu dari mereka akan dicoret, dan dunia akan tahu bahwa penjaga warung ini bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bayangan yang lapar akan keadilan berdarah. Sasarannya hari ini adalah Ucup, preman sadis yang terkenal suka memukul pedagang perempuan. Ucup biasa mengatur setoran pagi, dan selalu mampir ke kios seberang warung sayur untuk mengambil jatah. Tapi Sahrul sudah menunggu. Ia tahu Ucup akan datang tepat pukul 8, dan ia sudah menyiapkan timbangan spesial pagi ini, timbangan yang akan menilai bukan harga kangkung atau cabai, tapi harga nyawa. Saat Ucup melintas, Sahrul memanggilnya dengan suara tenang. "Bang Ucup, bantuin timbangin kentang, dong. Timbangan gue kayaknya ngaco." Ucup yang sombong dan tak curiga, tertawa sambil masuk. Ia tidak tahu bahwa begitu kaki terakhirnya melewati pintu, kunci pintu didorong dari dalam, dan suara klik menjadi tanda bahwa hari ini, waktunya menimbang dosa. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Sahrul menghantam kepala Ucup dengan timbangan besi, membuat lelaki itu roboh seketika. Sebelum sempat berteriak, Sahrul menyumpal mulutnya dengan karung kecil. Dengan tenang, ia membuka pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong bayam, lalu menghujamkannya ke dada Ucup, 1 kali, lurus dan dalam. Tapi ia tak membunuhnya langsung. Ia ingin Ucup tahu siapa yang membalas. Maka ia berbisik di telinganya, "Ini bukan soal uang, ini soal adik gue." Beberapa menit kemudian, warung ditutup mendadak. Pembeli ditolak dengan alasan ada urusan keluarga. Tapi di dalam, Ucup sudah dibaringkan di lantai warung, darahnya mengalir menuju kolong meja sayur. Di atas dadanya, Sahrul meletakkan timbangan besi yang berlumuran darah, dan di sisinya, selembar kertas bertuliskan, "Setimpal," atau "masih kurang." Mayat Ucup ditemukan warga 2 jam kemudian. Terminal kembali gaduh. Tapi kali ini bukan hanya preman yang takut, pedagang pun mulai bisik-bisik. Mereka mulai sadar bahwa orang yang membela mereka bukan polisi, bukan tokoh masyarakat, tapi seseorang dari tengah-tengah mereka sendiri. Seorang yang selama ini diam, tersenyum, dan menjual kangkung, kini menjadi pahlawan yang membasuh ketakutan mereka dengan darah para pemalak. Rambo naik pitam. Ia menggeledah warung, tapi tak menemukan bukti apapun. Sahrul hanya duduk di bangku, menatap dengan tenang, memegang lap kain di tangan, dan berkata, "Kalau abang curiga saya, silakan. Tapi saya cuma jual sayur, bukan nyawa." Kalimat itu terdengar ringan, tapi menamparkan keras. Rambo tak bisa menjawab, karena semakin dalam ia mencari, semakin hancur kepercayaan anak buahnya. Dan di saat yang sama, warga terminal mulai melihat Sahrul bukan sebagai penjaga warung, tapi sebagai simbol perlawanan. Dan malam itu, saat semua tertidur, Sahrul mencoret 1 nama lagi dari daftar. Ia menyimpan timbangan berlumuran darah itu di bawah lantai, bukan untuk dikenang, tapi sebagai bukti bahwa keadilan tak harus datang dalam bentuk seragam, kadang datang dari balik tumpukan sayur dan tangan yang sudah terlalu lama menahan amarah. Sejak kematian Ucup dengan timbangan besi berlumur darah, suasana terminal tak lagi sama. Bukan hanya preman yang gemetar, tapi para pedagang pun mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang yang sedang membersihkan terminal dari kebusukan ini. Sebagian menduga ada kelompok gelap yang sedang bereaksi, tapi sebagian lain mulai menatap warung sayur dengan mata berbeda. Apakah mungkin pria pendiam itu? Sahrul menyadari bahwa bayangannya mulai disorot. Tatapan warga lebih lama dari biasanya.
Bisikan antar pedagang mulai menyebut-nyebut namanya, meski belum ada yang berani bertanya langsung. Tapi ia tetap memainkan perannya. Ia tetap menimbang sayur, tersenyum sopan, bahkan menyumbang untuk musola kecil di dekat terminal. Ia bukan pahlawan, pikirnya. Ia hanya kakak yang gagal menjaga adik, dan sekarang mencoba menebus semuanya dengan cara yang ia tahu, membasmi kebusukan dari akarnya. Rambo makin tersudut. Anak buahnya kini tinggal setengah. Beberapa sudah kabur, yang lain mulai ketakutan bahkan pada bayangan sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Yang lebih mengerikan dari pembunuh adalah musuh yang tak terlihat, tapi disambut diam-diam oleh rakyat kecil. Ia menyewa dukun, menabur kembang 7 rupa di sekitar terminal, dan tidur dengan parang di bawah bantal. Tapi tetap saja, satu persatu anak buahnya lenyap seperti ditelan bumi. Suatu malam, Sahrul duduk sendirian di warung, memandangi foto Aisyah saat masih kecil. Foto itu selalu ia simpan di saku dalam bajunya, sebagai pengingat tujuan. Ia bukan pembunuh tanpa arah. Setiap darah yang ia tumpahkan bukan untuk membangun nama, tapi untuk memulihkan senyum adiknya yang hilang. Ia sadar, semakin lama ia bertindak, semakin besar kemungkinan identitasnya terbongkar. Tapi bagi Sahrul, semua itu tak penting. Hanya satu hal yang ia kejar, keadilan yang pernah diabaikan. Salah satu pedagang tua, Pak Damin, akhirnya memberanikan diri bicara padanya. "Rul, dulu kamu pernah jaga terminal ini, iya?" tanya lelaki renta itu pelan, sambil menyodorkan kopi. Sahrul hanya tersenyum samar. "Dulu saya cuma tukang parkir, Pak. Yang jaga sekarang, bukan saya." Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi juga tak menyangkal. Pak Damin mengangguk pelan. Ia paham, dan sejak hari itu, setiap malam, ia menyimpan termos kopi di pojok warung, diam-diam memberi dukungan untuk sosok yang ia tahu kini sedang melindungi mereka dari bayang-bayang gelap. Berita tentang penjaga misterius terminal mulai menyebar keluar kota. Para pedagang dari pasar tetangga datang dan mulai berdagang di sekitar terminal, merasa aman karena kabarnya, tempat itu kini dijaga oleh sosok tak dikenal yang membantai preman. Warga mulai berharap sosok ini bukan hanya balas dendam sesaat, tapi menjadi pengawal keadilan di tempat yang selama ini dikuasai kekuatan kotor. Tanpa sadar, Sahrul telah menjadi legenda kedua kalinya, bukan dengan teriakan dan kekuasaan, tapi dengan senyap dan darah. Namun, semakin besar kisah yang menyebar, semakin berbahaya pula posisinya. Rambo mulai mencurigai sesuatu. Ia mengirim 2 anak buahnya untuk menyusup ke dalam kehidupan Sahrul, mencari tahu siapa dia sebenarnya. Mereka berpura-pura menjadi pedagang, pura-pura ramah. Tapi Sahrul bukan orang bodoh. Ia tahu mata-mata ketika melihatnya. Ia tahu permainan sedang berubah, dan kini, ia harus memilih, terus bersembunyi atau membuka topeng. Dan malam itu, sambil memandangi bulan dari atap terminal, Sahrul berkata pelan, "Kalau mereka ingin tahu siapa aku, biar aku yang tunjukkan." Di sebuah malam yang sunyi, saat gerimis jatuh pelan membasahi atap seng warung sayur, Sahrul duduk termenung di kursi kayu yang mulai lapuk. Hujan membawa aroma kenangan yang tak diundang. Dalam bayangannya, wajah almarhum ayahnya muncul, sosok penjaga terminal pertama yang pernah dihormati oleh semua kalangan, dari tukang becak hingga preman terkuat. Dialah yang menanamkan nilai keadilan dan keberanian dalam diri Sahrul sejak kecil. Tapi semua berubah ketika Rambo dan kawanannya datang belasan tahun lalu, menghabisi ayahnya hanya karena menolak bayar jasa keamanan. Setelah kejadian itu, Sahrul menghilang dari terminal. Orang-orang mengira dia mati, kabur keluar kota, atau menyerah pada ketakutan. Namun yang sebenarnya terjadi, ia dikirim ke sebuah padepokan di luar Jawa, tempat ia dilatih oleh salah satu pendekar tua yang pernah menjadi sahabat ayahnya. Bertahun-tahun ia ditempa dalam kesunyian, dilatih bela diri, pengendalian emosi, dan ilmu menghilang. Ia tak lagi hanya anak terminal biasa, ia dilahirkan kembali sebagai senjata yang tenang tapi mematikan. Saat ia kembali ke Jakarta 5 tahun kemudian, terminal sudah bukan tempat yang ia kenal. Rambo telah menjelma jadi raja, semua tunduk, semua takut. Bahkan polisi pun pura-pura buta. Sahrul sempat mencoba berdialog secara diam-diam, membujuk para pedagang untuk bersatu, tapi rasa takut sudah terlalu kuat. Maka ia memilih cara satu-satunya yang bisa ia andalkan, menunggu saat yang tepat dan menyusup kembali ke akar masyarakat, menyamar sebagai penjaga warung sayur. Kini, setelah setengah dari preman Rambo terkubur dalam sunyi,
Sahrul tahu saatnya telah tiba untuk membuka topeng. Malam itu, ia mendatangi rumah sakit tempat Aisyah masih dirawat. Luka fisik adiknya mulai membaik, tapi trauma di matanya belum hilang. Saat melihat kakaknya datang, Aisyah hanya bisa menangis. "Maafin aku, Kak, aku cuma mau bantu ibu jualan. Aku nggak tahu mereka sekejam itu," gumamnya lemah. Sahrul memeluknya erat, air matanya jatuh diam-diam. "Bukan kamu yang salah. Dunia ini yang terlalu lama membiarkan kebusukan tumbuh." Sementara itu, dua mata-mata Rambo akhirnya melaporkan identitas Sahrul. Dengan wajah pucat, mereka berkata, "Bos, dia bukan orang biasa. Dia Sahrul, anak Pak Mahfud. Dulu dijuluki Raja Terminal." Rambo yang mendengar itu membanting meja. Wajahnya memucat seketika. Nama itu seperti hantu dari masa lalu, luka yang belum sempat sembuh. Kenapa dia kembali sekarang? Kenapa dia masih hidup? Dengan cepat, Rambo mengumpulkan sisa anak buahnya. Ia tahu tak bisa membiarkan Sahrul melangkah lebih jauh. "Kita bakar warung itu malam ini," teriaknya kalap. Tapi tanpa mereka tahu, Sahrul sudah memperkirakan semuanya. Ia telah menyiapkan perangkap, meletakkan cermin-cermin kecil di setiap sudut pasar, menjadikan para pedagang sebagai mata-mata, dan menyusun strategi layaknya jenderal perang. Kini, bukan hanya satu warung, tapi seluruh pasar siap melindunginya. Saat malam tiba dan Rambo beserta 12 anak buahnya mulai menyusup dalam gelap, mereka tak sadar bahwa bayangan mereka telah diikuti. Dan ketika mereka mendekat ke warung itu, sosok berjubah hitam dengan ikat kepala merah sudah berdiri menanti di bawah lampu jalan yang berkedip. Sahrul tak lagi sembunyi. Ia berdiri dengan tegak, dan dengan suara tenang ia berkata, "Kalian datang mencari kematian. Maka biar malam ini aku kirim kalian pulang dengan luka terakhir." Hujan deras turun seperti genderang perang yang ditabuh langit. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, Sahrul berdiri diam tanpa rasa gentar. Di hadapannya, 12 preman Rambo mendekat perlahan, dengan senjata tajam di tangan dan sorot mata haus darah. Mereka mengira akan dengan mudah membakar warung sayur sederhana itu. Mereka tak tahu bahwa malam ini, bukan warung yang akan hangus, melainkan nyawa mereka sendiri yang akan lenyap ditelan kegelapan. Suara gemuruh guntur mengiringi langkah mereka, dan tiba-tiba, dari balik bayangan, Sahrul menghilang. Salah satu preman berteriak panik, "Dia kemana?" Tapi terlambat. Dari belakang, Sahrul muncul dan melumpuhkan dua orang sekaligus dengan gerakan cepat dan senyap. Leher mereka dihantam keras hingga roboh tak sadarkan diri. Satu lagi mencoba menikamnya, tapi Sahrul menangkap pisau itu dengan tangan kosong, lalu mematahkan lengan penyerangnya seperti ranting kering. Teriakan kesakitan menggema, darah mulai mengalir di jalanan. Para pedagang di sekitar pasar hanya bisa berdoa dalam diam, mengintip dari celah-celah kios, menyaksikan malaikat kematian beraksi. Tubuh-tubuh preman jatuh satu per satu. Sahrul bukan lagi manusia biasa, dia adalah amarah yang dikubur terlalu lama, kini meledak dengan cara yang tak bisa dihentikan. Salah satu preman mencoba lari, tapi Sahrul melempar panci besi bekas dagangan sayur ke arah kepalanya, mengenai tepat di tengkuk, membuatnya terhuyung lalu jatuh mencium tanah. Darah bercampur air hujan, membentuk genangan tragis di jalanan becek terminal. Seorang preman besar mencoba menembaknya dari kejauhan, tapi sebelum peluru sempat keluar, Sahrul sudah lebih dulu menendang senjata itu hingga terpental, lalu menghajar pria itu sampai gigi-giginya rontok. Rambo, yang menyaksikan semua dari kejauhan, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak menguasai terminal, takut. Ia menggertakkan gigi, lalu berteriak, "Mundur. Kita regroup." Tapi tinggal 5 anak buahnya yang masih bisa berdiri. Sisanya sudah tergeletak, menangis, merintih, bahkan ada yang pura-pura mati. Tapi Sahrul tak butuh banyak alasan. Ia hanya berkata, "Terlambat. Kalian sudah melewati batas." Dengan teknik yang diwarisi dari padepokan, Sahrul melompat ke arah 3 orang terakhir yang masih mencoba bertahan. Pertarungan berubah menjadi pertunjukan seni bela diri yang mengerikan. Pukulan dan tendangan mendarat tanpa ampun. Salah satu preman sempat menusuk bahu Sahrul, tapi dengan tenang, ia mencabut pisau itu sendiri dan menggunakannya untuk menjatuhkan 2 lawan berikutnya. Sahrul berdarah, tapi tak tumbang. Kini hanya tinggal 1 orang, tangan kanan Rambo, pria bertubuh besar bernama Margo, yang dikenal sadis dan tak punya hati. Ia mencoba menyerang dari belakang, tapi Sahrul menangkap lengannya, menekuknya sampai terdengar bunyi tulang retak,
lalu mendorongnya ke tanah. "Kau boleh hidup," ucap Sahrul dengan mata tajam, "tapi pulanglah dan katakan pada Rambo, giliran dia yang akan aku datangi." Malam itu, terminal sunyi. Hujan berhenti perlahan, menyisakan aroma darah dan tanah basah. Warung sayur itu tetap utuh, berdiri kokoh di tengah puing ketakutan. Sahrul berdiri di depan pintunya, tubuhnya berdarah, tapi tatapannya tak pernah goyah. Malam itu, dunia bawah tanah terminal mencatat satu sejarah baru. Raja terminal telah kembali, dan neraka baru saja dimulai. Rambo tak tidur malam itu. Di dalam markasnya yang tersembunyi di balik gudang kontainer tua, ia mondar-mandir dengan wajah tegang dan tangan gemetar. Anak buahnya tinggal sedikit, dan sebagian besar kini dirawat di rumah sakit dengan luka-luka yang sulit dijelaskan. Rambo sadar, ia bukan sedang menghadapi manusia biasa, melainkan seorang iblis yang bangkit dari masa lalu. Sahrul, Raja Terminal, telah kembali. Dan kali ini, dia datang bukan untuk menertibkan, tapi menghabisi. Sementara itu, Sahrul duduk di dalam warung sayur yang kini sepi, mengenakan perban seadanya di bahunya. Luka itu tak sebanding dengan luka di hatinya saat melihat adik perempuannya, Intan, masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Gadis polos itu adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Sahrul mengepalkan tangan. Ia bersumpah, sebelum fajar ke-30 sejak kejadian itu, tak boleh ada satupun preman yang menyisakan napas jika mereka masih menginjak terminal. Namun tanpa Sahrul sadari, malam itu seseorang memantau dari kejauhan. Margo, preman bertubuh besar yang dulu ia ampuni, berkhianat. Dalam ketakutannya, ia menjual informasi tentang pergerakan Sahrul pada Rambo. Rambo, dengan licik, memancing emosi Sahrul lewat kabar palsu, Rambo akan menyerang rumah sakit malam ini. Pesan itu sampai ke telinga Sahrul lewat seorang bocah pengantar sayur yang polos. Dan seperti yang direncanakan, Sahrul terpancing. Dengan napas memburu, Sahrul berlari meninggalkan warung menuju rumah sakit. Tapi di tengah jalan, dia merasa ada yang aneh. Jalanan terlalu sepi, hujan sudah reda, tapi udara malam begitu pekat. Ketika ia melewati lorong sempit dekat terminal, suara langkah kaki bergema dari segala arah. Tiba-tiba, lampu-lampu mati, dan dari bayang-bayang, puluhan preman muncul dengan besi, rantai, dan senjata tajam. Ini bukan serangan, ini penyergapan. Namun Rambo salah perhitungan. Sahrul bukan pemula. Dalam detik itu, nalurinya yang telah diasah bertahun-tahun di jalanan membawanya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia meloncat ke atas mobil terparkir, menghantam satu persatu lawan yang mencoba mendekat. Jalanan sempit menjadi arena yang sempit untuk jumlah lawan yang banyak. Tubuh-tubuh mulai berguguran seperti daun musim gugur. Jeritan dan suara tulang patah menjadi simfoni malam itu. Dari kejauhan, Rambo melihat dengan mata kepalanya sendiri, 30 anak buahnya yang tersisa, yang disiapkannya dengan kejam, kini tumbang satu persatu. Sahrul seperti dirasuki roh pembantai. Tak ada ampun. Rambo menelan ludah, tangannya mulai gemetar. Ini tak mungkin, dia bukan manusia, gumamnya. Ia pun memutuskan mundur diam-diam, kabur lewat lorong belakang terminal yang hanya ia ketahui. Sahrul berdiri di tengah genangan darah, tubuhnya terluka, tapi matanya tetap tajam seperti silet. Ia melihat sisa-sisa preman yang merintih dan menatapnya dengan ketakutan. "Sampaikan pada Rambo," ujarnya dengan suara berat. "Aku tak akan ke rumah sakit malam ini. Tapi aku akan ke rumahnya, dan akan kubakar sisa-sisa ketakutannya di sana." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan lorong itu seperti malaikat maut yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Babak akhir semakin dekat. Sahrul tahu, jika ingin menyelesaikan semuanya, ia harus menyerang jantung kegelapan, markas rahasia Rambo. Di sanalah dendam, luka, dan air mata akan diakhiri dengan satu pertarungan terakhir, dan hanya satu yang akan berjalan keluar dengan napas. Malam itu sunyi, udara terasa dingin, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena firasat yang mencekam. Sahrul berdiri di depan sebuah bangunan tua di ujung terminal yang sudah lama dianggap angker. Bekas gudang logistik itu telah dijadikan markas oleh Rambo selama bertahun-tahun. Namun kali ini, bukan gudang biasa yang ia hadapi. Tempat itu telah dipagari dengan jebakan, kamera tersembunyi, dan perangkap kematian. Tapi Sahrul tidak datang untuk menyelinap. Ia datang untuk menghancurkan. Dengan langkah pelan tapi mantap, Sahrul berjalan melewati pintu besi yang terbuka sedikit. Ia tahu ini bukan undangan,
ini tantangan. Begitu kakinya menyentuh lantai dalam, semburan api kecil menyala dari sisi kiri. Refleksnya membuatnya melompat ke kanan, hanya untuk menghindari paku-paku tajam yang menyembul dari lantai. Tapi itu bukan apa-apa. Ia tahu, perang sesungguhnya belum dimulai. Di dalam ruang utama, Rambo duduk di atas singgasana dari drum besi. Dikelilingi oleh 8 sisa anak buahnya yang tersadis, semua preman lama yang pernah dilatih khusus untuk membunuh tanpa ampun. Kau datang juga, Sahrul, suara Rambo berat dan dingin. Tapi sebelum kau membunuhku, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang adikmu. Mata Sahrul menyipit, nafasnya mulai cepat. Jangan mainkan nama Intan dalam mulut kotormu, geramnya. Tapi Rambo tersenyum sinis, lalu mengangkat sebuah remote kecil dan menekan tombol. Sebuah layar dari proyektor menampilkan rekaman saat Intan diseret paksa ke dalam sebuah mobil. Wajahnya berlumur darah, tapi yang paling mengejutkan, wajah orang yang menyuruh penyiksaan itu, adalah Sahrul sendiri. Atau lebih tepatnya, seseorang yang sangat mirip dengannya. Sahrul membeku. Apa maksudmu? Teriaknya. Rambo berdiri, mendekat sambil tertawa kecil. Kau pikir hanya kau yang punya kembaran takdir. Seseorang yang kau anggap teman. Seperguruan dulu, Iwan, telah kuprogram menjadi bayanganmu. Dialah yang menyerang Intan, atas perintahku. Tapi kini dia lepas kendali, bahkan aku tak bisa kendalikan dia lagi. Dunia Sahrul seolah runtuh. Dendamnya selama ini diarahkan ke Rambo, tapi ternyata ada dalang lain, seseorang dari masa lalunya yang lebih kelam dari yang ia bayangkan. Sebelum ia sempat mencerna semuanya, salah satu preman menyerang dari belakang. Namun refleks Sahrul masih tajam. Ia membalik tubuh, menyikut rahang lawannya dan menjatuhkannya ke lantai. Serangan itu menjadi pemicu. Dalam sekejap, 8 preman menyerbu dari segala arah. Pertarungan brutal pun pecah. Besi bertemu tulang, rantai melilit leher, dan pisau menari dalam gelap. Namun satu demi satu, mereka tumbang. Sahrul berubah menjadi iblis yang tak bisa dihentikan. Darah menodai lantai, dan suara rintihan menggema seperti nyanyian kematian. Rambo kini berdiri sendiri. Wajahnya tak lagi garang, melainkan ketakutan. Ia mengambil pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Sahrul. Kau monster, katanya gemetar. Sahrul mendekat, dengan luka di tubuh tapi nyala api tak pernah padam di matanya. Aku bukan monster, aku hanya kakak yang kehilangan segalanya. Dengan gerakan cepat, ia menepis pistol Rambo dan menghantam perutnya. Rambo terjatuh, berlumuran darah, tak mampu bergerak. Sahrul menatap tubuh Rambo yang merintih. Tapi ia tak membunuhnya. Aku akan serahkan kau pada yang lebih pantas, hukum dan para korbanmu. Ia berbalik, meninggalkan markas itu dalam kobaran api yang mulai menyala dari salah satu drum yang terguling saat pertarungan. Tapi langkah Sahrul tak ringan. Ia tahu, ini belum berakhir. Ada satu bayangan dari masa lalu yang masih bebas. Iwan, kembaran gelapnya, menanti di luar sana. Dan pertarungan berikutnya, akan lebih berdarah dari semua yang pernah ia alami. Langkah kaki Sahrul terasa berat saat ia meninggalkan gudang terbakar itu. Bau darah dan asap masih menempel di bajunya. Tapi yang lebih menusuk bukanlah luka di tubuh, melainkan luka di hati. Rambo telah membuka pintu masa lalu yang terkunci rapat, tentang Iwan, sahabatnya semasa kecil, saudara seperguruan yang dulu ia anggap seperti darah daging sendiri. Tapi kini, Iwan menjadi hantu yang mencuri wajahnya dan menghancurkan keluarganya. Dendam ini belum usai. Beberapa hari kemudian, suasana di terminal kembali sunyi. Para preman sudah habis, sisa-sisa mereka melarikan diri, dan sebagian besar menyerahkan diri karena takut pada penjaga warung sayur, yang ternyata adalah Sahrul sang raja terminal. Namun di tengah ketenangan semu itu, sebuah kejadian mengguncang semua. Sebuah warung kecil di dekat pasar mendadak meledak, pemiliknya tewas seketika. Di dinding belakang, ada tulisan berdarah, "Kita belum selesai, Sahrul, Iwan." Sahrul memandangi tulisan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini ajakan, sebuah panggilan duel dari seseorang yang tahu persis bagaimana cara menyakitinya. Dan benar saja, malam harinya ia mendapat pesan singkat, bertemu di lereng Gunung Gede. Tempat kita dulu dilatih. Hanya kau dan aku, tak ada yang lain. Sahrul menatap langit malam dengan pilu. Tempat kenangan, kini jadi tempat pembantaian. Keesokan harinya, Sahrul sudah berada di lereng gunung yang sepi itu.
Pepohonan tinggi menjulang seperti saksi bisu sejarah dua pendekar yang dulu pernah berbagi luka dan tawa. Hening menyelimuti tempat itu, hingga suara langkah muncul dari balik semak. Iwan muncul, mengenakan pakaian hitam, rambutnya lebih panjang, dan matanya dingin. Wajahnya, seperti Sahrul, hampir tak bisa dibedakan, seperti cermin berdarah. Kau berubah, Sahrul, kata Iwan. Dulu kita berjanji membasmi kejahatan, tapi kau malah berkuasa di terminal, jadi legenda yang dibicarakan semua orang. Sementara aku, dikhianati, dilupakan. Suaranya penuh kebencian, tapi Sahrul tak terpancing. Kau tahu sendiri aku tak pernah mengkhianatimu. Tapi kau yang memilih jalan ini. Menyakiti adikku, menjebak orang-orang tak berdosa, kau bukan Iwan yang dulu. Tanpa aba-aba, Iwan menyerang. Pukulan pertama meluncur cepat, diikuti tendangan memutar yang hampir mengenai pelipis Sahrul. Tapi Sahrul menghindar, dan serangan balasan diluncurkan. Pertarungan antara dua bayangan pun pecah di bawah langit malam. Gerakan mereka hampir identik, karena mereka belajar dari guru yang sama. Tapi ada satu hal yang membedakan, amarah dalam diri Iwan, dan ketenangan dalam diri Sahrul. Iwan mulai kewalahan, meski kecepatannya luar biasa, emosinya membutakannya. Sahrul menangkis serangan demi serangan, hingga akhirnya menjatuhkan Iwan ke tanah. Kau masih bisa berhenti, Iwan. Kita bisa perbaiki ini. Tapi Iwan tertawa kecil sambil batuk darah. Terlambat, Rul, aku sudah terlalu jauh. Dan dalam satu gerakan nekat, Iwan menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Lebih baik mati, daripada hidup sebagai bayanganmu. Sahrul menahan tubuh Iwan yang jatuh ke pelukannya. Untuk sesaat, semuanya hening. Hanya suara angin dan dedaunan yang berguguran. Di tengah kehancuran itu, Sahrul memejamkan mata. Air matanya menetes. Ia tak hanya kehilangan seorang musuh, tapi juga seorang sahabat yang pernah ia anggap saudara. Pertarungan akhirnya usai, tapi lukanya akan tetap tinggal, selama-lamanya. Langit terminal tampak mendung ketika Sahrul kembali. Langkahnya berat, seperti menanggung beban ribuan kisah yang belum sempat ia selesaikan. Tak ada lagi amarah dalam matanya, hanya kelelahan dan kehilangan yang mendalam. Di kepalanya, bayangan Iwan terus berputar. Sahabat kecilnya, teman seperguruan, yang akhirnya memilih mati sebagai musuhnya. Sahrul tidak menang, ia justru merasa paling kalah dalam hidupnya. Kabar tentang pertarungan di lereng Gunung Gede menyebar cepat di kalangan orang jalanan. Para mantan preman yang dulu tunduk karena takut, kini mulai melihat sisi lain dari Sahrul. Bukan sekadar seorang pendekar yang haus balas dendam, tapi sosok yang terluka karena cinta dan kehilangan. Para pedagang di pasar, sopir angkot, hingga tukang parkir mulai menghormatinya bukan karena kekuatan, tapi karena kemanusiaannya. Namun luka tak bisa ditambal hanya dengan hormat. Sahrul duduk di depan warung sayur milik adiknya yang kini kosong, tangannya menggenggam potret kecil mereka berdua sewaktu kecil. Adiknya kini masih dirawat intensif di rumah sakit, dalam kondisi koma ringan. Dokter bilang, ia butuh keajaiban untuk bangun. Sahrul mengusap rambutnya sendiri, bingung antara berharap atau berserah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sahrul menangis di hadapan sepi. Bukan karena lemah, tapi karena hampa. Ia merasa sudah tak punya tujuan. Dendamnya tuntas, tapi hatinya kian bolong. Apa gunanya semua ini kalau dia tak bangun juga? Bisiknya lirih. Ia menatap ke langit, bertanya pada Tuhan yang selama ini hanya dia datangi dalam diam. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. Seorang wanita parubaya, bekas pedagang di pasar, membawa sepiring makanan. Kau belum makan sejak kemarin, nak. Jangan biarkan adikmu nanti bangun, lalu melihatmu seperti ini. Ucapnya lembut. Sahrul tertegun. Air matanya belum kering, tapi senyumnya mulai merekah tipis. Ada orang-orang yang peduli. Ada harapan kecil yang masih menyala. Hari-hari berikutnya, Sahrul tetap menjaga warung itu. Ia melayani pembeli, walau hanya dengan senyum tipis. Para preman yang tersisa tak lagi berani mendekat. Bukan karena takut dibantai, tapi karena tahu, warung itu bukan sekadar tempat jualan sayur, melainkan simbol perjuangan dan cinta seorang kakak. Setiap hari, Sahrul menyisihkan uang untuk biaya rumah sakit, sambil menanti keajaiban. Dan keajaiban itu mulai menunjukkan tanda-tandanya. Suatu pagi, ketika Sahrul pulang dari pasar membawa sayuran segar, ia melihat seorang suster berlari keluar dari ruang rawat adiknya. "Tuan Sahrul, adik Anda,"
dia membuka mata tadi pagi. Dia mencoba bicara, jantung Sahrul seakan berhenti. Ia berlari, menembus lorong rumah sakit, masuk ke ruangan dengan tubuh gemetar. Di atas ranjang putih itu, adiknya menatapnya dengan mata sayu. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. Tapi cukup bagi Sahrul untuk menangkap satu kata yang membuatnya luluh, "Kakak." Tubuh Sahrul roboh di sisi ranjang, air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Dendam boleh selesai, luka boleh menganga, tapi cinta, itulah yang akhirnya menyelamatkan segalanya. Hari itu, Terminal Manggarai tidak seramai biasanya. Langit biru terang, tapi suasananya hening seolah menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Sahrul duduk di kursi panjang depan warung sayur yang kini telah hidup kembali. Adiknya, meski belum sepenuhnya pulih, sudah bisa duduk dan berbicara dengan lemah. Warung itu kembali ramai, tapi bagi Sahrul, hatinya tetap sunyi. Ia tahu, waktunya sebagai Raja Terminal telah berakhir. Orang-orang datang satu persatu ke warung itu. Bukan untuk membeli sayur, tapi untuk memberi salam hormat. Sopir-sopir angkot yang dulunya kasar kini bersikap santun. Tukang parkir, pedagang kaki lima, bahkan beberapa preman sisa-sisa kelompok lawas datang dengan kepala tertunduk. Mereka semua tahu, terminal ini telah disucikan oleh darah dan air mata. Dan sang penguasa terakhir akan pergi, bukan karena kalah, tapi karena memilih jalan damai. Sahrul kemudian memanggil seorang pemuda tangguh yang sejak awal membantu menjaga adiknya, namanya Rama, anak mantan preman yang dulu dilindungi Sahrul dari keganasan jalanan. "Kamu sekarang yang jaga tempat ini," ucap Sahrul sembari menyerahkan sebuah cincin besi tua bertuliskan aksara kuno. Rama menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bang, aku belum pantas," katanya gemetar. Tapi Sahrul menepuk bahunya, "Kamu punya hati, bukan cuma pukulan." Terminal Manggarai tidak butuh raja baru, tapi butuh penjaga nilai, dan Rama berjanji menjaga itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan. Sahrul lalu berpamitan kepada semua. Ia peluk adiknya erat, lalu mencium keningnya dengan hangat. "Kakak pergi bukan karena bosan, tapi karena ingin kau tumbuh tanpa bayang-bayang dendamku." Sang adik hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Malam harinya, Sahrul berjalan sendiri meninggalkan terminal. Tak ada iring-iringan, tak ada sorak-sorai. Hanya jejak langkah pelan menuju arah tak dikenal. Di pundaknya, hanya ada tas kecil berisi pakaian dan foto keluarga. Tujuannya bukan tempat megah, bukan kota besar, melainkan sebuah pesantren tua di pelosok Jawa Barat. Tempat dulu ia pernah menimba ilmu sebelum dunia jalanan menelannya. Ia ingin menebus masa lalu. Ingin hidup sederhana, menjadi petani, atau sekadar penjaga kebun pesantren. Tak ingin lagi menyentuh darah, apalagi dendam. Karena ia tahu, warisan terbesar bukanlah tahta, tapi kebaikan yang ditinggalkan. Di sana, ia tak lagi dipanggil Raja Terminal. Ia hanya seorang lelaki bernama Sahrul, yang pernah belajar bahwa cinta lebih kuat dari kemarahan. Beberapa tahun kemudian, Terminal Manggarai menjadi tempat aman. Tak ada lagi pungli, tak ada kekerasan. Warung sayur itu makin ramai, dan Rama menjaga dengan ketegasan yang lembut. Di pojok warung, tergantung bingkai foto seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan dalam, Sahrul. Di bawah foto itu tertulis kalimat sederhana, "Ia pergi, agar kita belajar berdiri." Dan begitulah kisahnya berakhir. Sahrul tak pernah benar-benar hilang. Namanya akan selalu hidup di setiap tawa anak kecil di terminal, di setiap pedagang yang tidak lagi dipalak, dan di hati adik perempuan yang selalu mendoakannya setiap malam. Dari Raja Terminal menjadi legenda yang dikenang, bukan karena kekuatannya, tapi karena akhirnya memilih menjadi manusia seutuhnya.